Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binatin wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama nakrauha biniyatin Allah yursilu mitla zawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina wa fi muqaddimatihim al-maghfurlah al-muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan niyatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar muallim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 22 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung sehingga kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian yang ke-7 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal tambahan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 31. Faslun. Di antara akidah as-salaf ahlus sunnah wal jamaah, di samping yang sudah kita baca kemarin, yajibul imanu, wajib pula kita beriman, membenarkan tanpa ada keraguan di dalam hati, bikulli ma akhbara bihin nabiyyu, semua yang Nabi beritahu, yang Nabi kasih tahu, Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya di dalam Quran, demikian juga yang Nabi kasih tahu. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asalkan kalau masalah akidah ini ada syaratnya, wasahha bihin naqlu anhu. Kalau hadisnya sahih. Nah, kalau dalam syariah ya walaupun hadis hasan, hadis dhaif masih bisa. Tapi kalau dalam masalah akidah syaratnya itu hadis yang sahih ya, apalagi yang mutawatir. Hadis sahih sahabihin naqlu anhu. Asalkan yang diberitahu oleh Nabi itu hadisnya sahih. Nukilannya dari Nabi itu sahih, hadis sahih. Bima syahadnahu, baik yang kita lihat atau yang tidak kita lihat. Kan yang dikasih oleh Nabi ini ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Baik yang kita lihat atau yang kita tidak lihat. Selama yang ngasih tahu itu Nabi, hadisnya sahih, wajib kita benarkan, kita imanin, kita yakinin. Tuh. Kalau syahadnahu yang kelihatan, kalau ghaba anna dan yang tidak kelihatan dari kita.
Nanti ada contoh-contohnya yang nggak kelihatan, ya, yang nggak kelihatan diantaranya yang akan terjadi. Na'lamu, wajib na'lamu annahu haqqun wasidqun. Wajib kita iman, wajib kita ketahui bahwa semua yang dikatakan oleh Nabi itu hak, benar adanya. Wasidqun, benar, ya. Nah, itulah iman kita kepada Nabi. Wasawaun fi zalika ma aqalnahu wa wajahilnahu, baik yang kita bisa kita mengerti, aqalnahu yang bisa kita pahami gitu, aqalna yang bisa kita akalin, atau yang kita memang belum bisa memahami. Jadi bukan hanya yang bisa kita pahami aja, yang tidak kita pahami pun harus kita percaya, yakin. Apa artinya jahilnahu? Jahilnahu ini artinya walam natoli ala haqiqati makna. Nah, ini arti daripada wajahilnahu. Yang kita tidak tahu itu artinya yang memang kita belum mengetahui maknanya, hakikat maknanya. Nah, mana contohnya? Kalau yang aqalnahu udah jelas. Nah, kalau yang jahilnahu yang memang kita belum tahu, ya, seperti hadis al-Isra wal Mi'raj. Seperti hadis Isra dan Mi'raj. Yang kalau di dalam Quran kan secara garis besar saja. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya Masjidil Haram dan Aqsa. Nah, Suratul Najm, ya. Nah, di sana menyebut tentang Sidratul Muntaha. Nah, itu aja. Tapi kalau hadis Isra kan secara rinci. Nah, ya. Nah, kata-kata Isra aja, nah ini wajahilnahu. Ya. Apa artinya jahilnahu? Kan perjalanan waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Dari mana taunya? Itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i washaib. Ya, udah menjadi kebiasaan suku Quraisy, ya. Apa itu kebiasaan mereka? Rihlatas syita'i washaib. Rihlah, artinya rihlah itu, ya, pergi. Ya, pergi kemana? Asyita washaib, musim dingin, musim panas. Kalau musim dingin perginya ke Yaman 6 bulan. Karena kalau musim dingin di Mekah, di Yaman musim hangat. Karena kan Yaman di sebelah selatan dengan Mekah utara. Kalau musim dingin di Mekah perginya ke Yaman. Pergi dagang maksudnya, bawa barang dagangan ke Yaman. Ya, nanti udah habis terjual, beli barang-barang dagangan yang enggak ada di Mekah. Bukannya rihlah kayak ente pergi ke puncak mau beristirahat gitu, bukan. Ya. Itu kalau musim dingin. Kalau musim panas, rihlahnya ke mana? Ke Syam. Nah, ini Masjidil Aqsa ada di Syam, di Palestina. Nah, mereka ketika rihlah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa sebulan. Ya. Nah, kalau ke Madinah kan seminggu. Ya, kalau sebulan. Nah, Nabi ngasih tahu Isra dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil, hanya beberapa saat. Dia pergi ke sono, udah balik lagi waktu subuh belum subuh. Nah, ini kan kalau mau diakalin, itu maksudnya, ya. Mau diakalin nggak masuk di akal. Ya, kecuali sekarang kan udah ada pesawat. Nah, kalau dulu kan, ya, pakai onta, nah, nggak masuk di akal. Ya. Nah, inilah ujian yang paling berat, ya, mau menguji keimanan seseorang. Yang paling pertama kali membenarkan siapa itu? Abu Bakar. Padahal yang Nabi sampaikan bukannya naik ke langit, baru hanya sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang pertama kali percaya? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, gak usah sampai Masjidil Aqsa. Kalau Nabi ngasih tahu dirinya pergi ke langit juga saya percaya. Padahal benar-benar ke langit.
Makanya beliau dijuluki apa? Siddiq. Nah itu yang tidak akal. Mi'raj, kalau dari Mi'raj dari Sokhroh, ya, batu Sokhroh yang ada di depan Masjidil Aqsa. Ya, jadi habis sholat kemudian diajak naik ke batu Sokhroh. Kira-kira dari Masjidil Aqsa di depannya itu kira-kira 200 meter ada batu. Nah ini ya yang direbutin, ya. Masing-masing mengakui kesuciannya. Yahudi, ya. Dari batu Sokhroh itu naik melewati langit ketujuh, Sidratul Muntaha masih lewat. Nah Jibril nganterin sampai Sidratul Muntaha. Kesononya Nabi disuruh jalan sendiri, karena izinnya sampai Sidratul Muntaha. Kalau seandainya lewat terbakar. Nah itu masuk di akal. Karena hadisnya sahih, ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, harus kita iman. Nah, ya. Itu ya. Wakana yaqadatan. Nah, yang dikatakan tidak masuk di akal ini adalah yaqadatan. Apa itu yaqadatan? Ya. Nabi dalam keadaan jaga. Kalau hanya tidur mimpi. Nah, kalau ngimpi sih, ngimpi, ya. Orang ngimpi maunya. Nah itu nggak menjadi persoalan, mimpi, ya. Atau rohnya doang. Kan beda antara mimpi sama rohnya doang yang diajak. Kalau di sini di samping diajaknya itu jaga, kemudian apa? Lama-laman bukan mimpi. Jadi jasad sama roh. Oh, ya. Dari mana taunya jasad sama roh itu? Yaitu bi'abdihi. Kan abdun itu hamba, itu terdiri dari jasad dan apa? Roh. Oleh karena itu saat Nabi menyampaikan pagi hari, ya, fa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu. Waktu itu orang kafir Quraisy masih kafir, langsung menentang tuh, langsung menentang Abu Jahal semua. Wa akbarathu, artinya akbaratu tidak mau menerima. Kan akbar itu sombong. Sombong itu tidak mau menerima. Orang yang tidak mau menerima kebenaran dikatakan sombong. Jadi orang kafir itu langsung mengingkarinya dan tidak mau berpercaya. Walam takun tunkirul manamat. Dan orang kafir Quraisy atau umumnya orang kalau yang namanya tidur nggak ada yang mengingkari. Ya, kalau ini kan yang Nabi katakan peristiwa ini bukannya tidur, bukannya mimpi, tapi ya Allah. Ya, seandainya Nabi bilang saya semalam mimpi, ya, diajak ke Baitul Maqdis, nah semua orang pada percaya. Ya. Oh, tapi di sini bukannya mimpi, tapi apa tadi? Jaga jasadihi wa ruhihi. Mana lagi contoh yang tidak kelihatan yang Nabi kasih tahu? Wa min dzalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa. Nah ini juga hadis dalam Sahih Bukhari. Nah ini yang tidak bisa diakalin. Gimana deh? Nabi katakan malaikatul maut Israel datang ke Nabi Musa untuk meliyak bidok ruhahu, untuk apa? Ya, mencabut nyawanya Nabi Musa. Latomahu, maka Nabi Musa nampar. Ya, Nabi Musa nampar kepada malakul maut. Papakoa ainuhu, sehingga matanya malaikat Israel apa matanya? Copot, ditampar. Kan Nabi Musa hebat dia. Nah, ada orang lagi berantem dua, yang satu ditampar dong mati. Nah, ada dua gadis sedang nunggu. Sedang apa ya? Sedang apa itu? Mau bawa pulang kambing, sumurnya udah keburu ketutup karena dia datang belakangan. Tutupannya itu nggak bisa diangkat kecuali 10 orang laki-laki. Dia mau pulang takut diomelin sama bapaknya karena kambingnya belum sempat dikasih apa? Minum. Ada Nabi Musa lewat situ. Tolongin diangkat. Padahal
Kalau orang lain ngangkatnya berapa tuh? 10. Nih angkat gitu aja bisa. Nah, oleh karena itu nggak aneh ada malaikat Israel mau mencabut nyawa, mungkin Nabi Musa belum sampai ajalnya kali. Ditampar malaikat maut, ditampar sama Musa sehingga matanya apa? Copot. Akhirnya ini malaikatul maut ngadu sama Allah. Faraja ila rabbih. Ya Allah, saya ditampar. Mata saya copot di. Farada alaihi ainahu. Maka Allah mengembalikan kepada malaikat Israel apa? Akan matanya. Makanya nggak masuk di akal. Karena Nabi yang kali udah beriman aja dah. Apalagi yang tidak kelihatan atau yang memang belum terjadi tapi akhirnya benar-benar terjadi. Wa min dzalika asyratus saah, di antara lagi yang Nabi kasih tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu mislu khurujid dajjal. Ya, keluarnya dajjal. Nah, kalau ini maksud dajjal yang memang benar biangnya dajjal, yang matanya atu. Kalau yang anak buahnya dajjal udah banyak. Nah, ini yang dajjal yang matanya atu, yang jidatnya ada bacanya betul. Kafir. Tapi yang lihat jadat kafir itu orang yang beriman. Kalau orang yang imannya orang yang imannya tipis nggak kelihatan. Sebab dia ngaku jadi Tuhan, dajjal. Loh, kalau kamu nggak percaya saya ini Tuhan, saya bisa apa aja? Wahai hujan turun dia. Ya, orang yang imannya apa? Wah, gitu. Nah, ini dajjal di akhir zaman nanti. Matanya atu. Tuh. Ada mata atu, uang dolar. Kan uang dolar ada matanya atu. Nah, itu dajjal tuh. Ya. Nuzul Isa. Nah, nanti berbarengan tuh. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa sekarang berada di langit pertama. Waktu Nabi Mi'raj ketemu. Nah, nanti setelah Dajjal kemudian turun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu nanti menjadi wakil presiden. Presidennya Imam Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah. Ada orang ngaku Imam Mahdi, namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi nanti yang akan membunuh Dajjal adalah Imam Mahdi berikut Nabi Isa, turun. Nah, yang terakhir alamat hari kiamat yang besar apa itu? Tulu'us syamsi min maghribiha. Ya, akan terbit matahari dari arah barat. Ya gampang aja, diputar aja kan. Sekarang bumi muternya gitu. Putar aja ke sana. Muternya tak balik. Sehingga nanti terbitnya dari mana? Wa asbahu dalik, dan lain-lain mimma soha bihin naklu, yang hadisnya sahih. Ada lagi di antara yang Nabi kasih tahu yang belum kita buktikan, belum kita rasakan bagi yang belum meninggal. Kalau yang udah meninggal udah, tapi kalau udah meninggal udah nggak gunanya lagi beriman. Azabul kubri. Orang yang meninggal akan merasakan azab kubur wa na'imuhu. Azab kubur atau nikmat kubur hak, arti benar adanya. Kena Nabi yang sampaikan. Dari mana hadisnya? Wa qadis ta'adzan Nabi sallallahu minhu. Dan Nabi ajarin kita minta dijauhin dari azab kubur. Wa amara bihi, dan Nabi perintah kita minta fi kulli sholatin, pada waktu sholat. Maksudnya setelah tasyahud terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, kalau memang nggak ada azab kubur, masa ya kita diperintah minta dijauhin Allah kan? Nah, itu azab kubur benar adanya. Ada lagi fitnatul qabri. Nah, pertanyaan, ujian pertanyaan di kubur ketika mayat ini setelah selesai dikebumikan dan ditinggalin oleh orang-orang yang mengantar. Orang-orang yang mengantar semua tinggalin, nah barulah nanti datang
malaikat munkar wa nakir, ya. Tuh, fitnatul qabri hakun, bener adanya. Su'alu munkarin wa nakir, pertanyaan munkar wa nakir. Semuanya itu hak, ya. Tuh, apa yang ditanya udah dibocorin sebetulnya. Ya, kisi-kisi. Tapi walaupun entah apa jugaan, ya, kalau perilaku kita di dunia tidak sesuai dengan perintah Allah, walaupun udah dihafalin juga nggak bisa apa, nggak bisa jawab. Ya. Ba'dal maut hakun, benar adanya. Wadzalika hina, ya. Bukan apa? Wal ba'su gitu. Harusnya di sini koma. Nanti kalau semua, ya, kalau semua udah pada fana, udah pada mati, ya. Nah, itu Allah perintah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama untuk mematikan semua yang masih hidup waktu itu. 40 tahun berikutnya baru ini nih, Allah perintah malaikat Israfil meniup yang kedua. Barulah ada al-ba'tsu. Ini setelah yang kedua. Al-ba'tsu ba'dal maut. Itu hakun, benar adanya. Wadzalika hina yanfahu Israilu alaihissalam fisur. Nah, ketika malaikat Israfil meniup yang kedua, fisur, trompet, sangkakala. Itu di dalam Quran ada surat apa? Surat Yasin, ya. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim wa nufiqa fis-suri. Fa idzahum minal ajdasi, minal ajdas minal kubur. Ketika ditiup yang kedua, maka dengan serentak, idanya serentak mereka itu dari kubur, ajdas, kubur, yansilun ila rabbihim, kumpul menghadap Allah di padang mahsyar untuk dihisab. Nah, itu semuanya adalah itu ada al-ajdas, al-kubur. Yansilun apa? Yasraun, dengan cepat segera bangun dari kubur langsung kumpul padang mahsyar menghadap Allah. Apalagi yang dikasih tahu oleh Nabi yang wajib kita imani. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, urotan, wurlan, buhman. Nanti akan dikumpulkan manusia di hari kiamat. Tadi itu setelah dibangkit dalam keadaan hufatan, artinya nggak pakai alas kaki. Apa itu nggak pakai alas kaki? Seperti ayam, ya, sapi, kambing. Ada ayam, sapi, kambing yang pakai sepatu, ya. Urotan, telanjang, ya. Telanjang, nggak ada yang pakai pakaian, ya. Nah, pernah Aisyah ketika Nabi sampaikan, nah kalau kita pada telanjang gimana ntar? Ada orang ngeliatin aurat, kata Nabi, nggak ada orang yang ngeliatin. Saking takutnya nggak ada. Saking takutnya, perasaan mencekam sehingga orang udah nggak mikirin apa itu aurat. Nah, ya. Kemudian apa? Wurlan itu kuluk. Nah, ini buhman dan tidak punya apa-apa. Ini udah ditafsirin wurlan buhman di halaman 23 kemarin nih. Halaman 23, coba ente lihat artinya wurlan buhman halaman 23, tapi di baris bawah, di apa namanya tuh, ya, di Hamis, halaman 24 di bawah tuh 11, ya. Wurlan ada tuh, al-ghurlu jam'ul aghraq wa huwal uqlub, ya, nggak ada yang sunat. Nah, kemudian al-kulfa tuh, al-bahmu tuh, kan buhman tuh, al-buhmu laisa ma'ahu syai'. Tuh, artinya nggak ada yang punya apa-apa, sama seperti bayi lahir dari rahim ibunya, nggak ada yang bawa apa-apa tuh, buhman. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, nanti semua akan berdiri, ya. Di mana? Di mauqif itu lapangan, ya. Lapangan
sangat luas di hari kiamat. Hatta yasfa'a fihim nabiyuna, sehingga nabi kita memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Nah, ini yang dikatakan as-syafaatul uzma. Ya, jadi ada syafaat yang umum buat seluruh umat dari umat Nabi Adam sampai umat beliau, ada syafaat yang khusus. Nah, ini syafaat fihim nabiyuna. Nah, bagaimana kok Nabi mintain syafaat kepada Allah gitu? Singkatnya, ya, ketika kita sudah semua kumpul di lapangan padang mahsyar, nah itu terjadi ahwal. Orang dulu bilang haulun itu pakai ha bukan ha. Haul ahwal. Semua orang pada apa itu? Ya, orang sini bilang haliu. Oh, kalau orang menghadapi huru-hara waktu huru-hara ya, mencekam, panik, ya, semua kumpul, ya. Di antaranya kesusahan kena saking banyaknya manusia. Kita mau taruh kaki kita aja di tanah nih nggak bisa. Kaki kita di atas kaki saudara kita, saking banyaknya, sempitnya. Tuh bagaimana perasaan takut? Oh, masya Allah. Kedua, ya, merasakan panas. Panas ada dua nih. Ada panas dalam, ada panas luar. Kalau panas luar apa? Kena kumpulnya orang. Kalau kita ini kan adem-adem nih. Tapi kalau orang banyak kan lain rasanya. Berarti panas itu datangnya dari luar. Panas kena banyak orang, panas sehingga mengucurkan keringat. Itu panas dari luar. Kena banyak orang sehingga rasanya panas. Ada lagi panas dari luar, kena matahari pendek. Ini panas dari luar, kena matahari pendek, kena banyak orang, kemudian kita penuh sesak. Itu kan panas dari luar. Sekarang panas dari dalam, dari hati. Ya. Mana contohnya panas di luar, di dalam, panas di dalam nyebabin orang keluar keringat. Orang di apa? Di sidik di Metro Jaya. Apa namanya? Bareskrim. Padahal kamarnya ber-AC. Kan kalau ber-AC dingin. Tapi keringetan. Nah, berarti panasnya dari mana tuh? Nah, di sana kita akan merasakan itu panas luar, panas dalam. Kenapa dalam? Kita deg-degan, tahu deg-degan. Saya mau ditanya bukan oleh polisi yang nanya, Allah yang nanya. Oh, sehingga ada yang keringetannya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan itulah gambaran ahwal. Nah, kenapa kok? Karena acaranya tunggal. Apa itu tunggal? Hisab. Allah belum mulain, kita nunggu. Nah, satu hari aja 1000 tahun. Nah, semua nggak ada yang berani minta. Ya Allah, kami udah tidak sanggup nih. Kapan mulainnya? Mulain acara. Nah, ini gambaran kesusahan yang akan kita alami nanti di padang mahsyar. Akhirnya perwakilan manusia, ya, sepakat kita minta. Kalau kita kan nggak berani nih minta sama Allah, kita nggak usah minta, nunduk kayak gini, nunduk. Kata Allah, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Oh, lillahil wahidil qahar. Kata perwakilan manusia, kita minta tolong sama Nabi Adam, karena kan dia bapak kita, supaya Nabi Adam yang mintain. Tuh syafaat tuh artinya tuh, supaya Nabi Adam bisa menyafaati, memperantarai kita. Kan kalau kita minta belum tentu diterima. Mungkin kalau Nabi Adam yang mintain, Allah terima. Nabi Adam bilang, saya takut karena saya punya dosa. Malah dosanya udah diampunin masih takut. Nah, kalau ente belum tentu diampunin nggak pernah takut.
Padahal Nabi Adam dosanya udah diampunin. Zalamna anfusana. Kata Adam yang lain aja dah. Akhirnya perwakilan manusia minta kepada ulul azmi minar rasul. Ya, pertama kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, saya takut minta karena saya punya dosa. Padahal dosanya udah diampunin, masih apa? Takut. Setelah itu kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim bilang, "Pak, saya juga punya dosa, saya takut. Saya pernah bohong 3 kali. Padahal bohongnya benar. Siapa yang ngancurin? Ya. Kenapa kamu tidak mau pergi? Oh, ini sakim. Saya sakit, padahal dia nggak sakit. Karena Nabi Ibrahim punya rencana kalau orang-orang ninggalin berhala lagi hari besar, acaranya berburu. Dia mau ngancurin itu berhalanya, pola-pola sakit. Padahal kan bohongnya bohong apa sih? Bohong bener. Masih takut. Kalau kita bohong beneran nggak takut. Ya. Bohong keduanya apa? Ketika ditanya sama Nabi, siapa yang ngancurin berhala kami? Tuhan kami. Kata Ibrahim, bukan saya. Kalau bukan itu siapa? Itu berhala yang paling besar. Karena yang besar itu nggak dihancurin, bahkan kapak yang digunakan dikalungin situ. Tanya aja dia. Kan berarti ini bohongnya benar, takut. Habis Nabi Ibrahim 2, kan ada 5. Musa. Ada Musa, saya pernah nampar orang mati. Saya takut bunuh orang, padahal udah diampunin. Isa takut juga. Yang terakhir, nah, perwakilan manusia minta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, Analaha. Nah, dialah satu-satunya Nabi yang memenuhi permintaan apa? Perwakilan manusia. Saya yang akan minta sama Allah. Nah, bagaimana caranya Nabi minta? Nabi sujud di hadapan Allah. Ya, kemudian terdengar suara, ya Muhammad, irfa roksak wasma, itu siapa? Angkat kau punya kepala, minta apa yang kau minta. Nah, Nabi Muhammad yang mintain, ya Allah, hambamu udah apa? Udah nggak tahan. Mohon kiranya acara hisab dimulai. Nah, itu gara-gara disyafaatin oleh Nabi Muhammad, akhirnya Allah mulai. Nah, ini yang dikatakan syafaatul uzma. Kenapa bilang besar? Karena buat semua. Setelahnya itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, ya, di samping kanan Allah ada kursi yang masih kosong. Ini semua orang-orang yang dekat sama Allah mengharap supaya dialah yang dipersilakan duduk di mana? Itu namanya maqaman mahmudah. Nah, ya, Nabi yang dipersilakan. Oleh karena itu Nabi perintah kita setelah selesai mendengar suara azan, wab'atsullahu maqaman Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata asyafa'ata. Ya, kemudian wa maqaman mahmud, ya, tempat yang terpuji. Nah, disitulah Nabi diizinin Allah buat duduk di kursi itu. Nah, itu tadi seputar apa itu? Hatta yasfa'a bihim nabiyuna, nah, syafaat uzma Muhammad SAW. Barulah Allah mulai, ya, absen. Nah, satu persatu menghadap ke depan. Yuhasibuhumullahu tabaraka ta'ala. Setelah itu tunsobul mawazin, dan akan dipasang timbangan. Ya, akan dipasang tim untuk mengetahui paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Yang ditimbang ini amal. Watun sarud dawawin. Nah, ini nanti dawawin itu artinya buku catatan kita masing-masing akan diberikan dan nanti akan dibuka. Ketika ditanya tuh, buka halaman sekian. Oh ya, Masya Allah, ya. Nah, itu doanya dawawin. Dawawin itu buku. Ada orang bertanya, ya. Nah, kalau ada orang sidang di mana tuh, jaksa, Masya Allah, tuntutannya bawanya kertasnya siapa itu? Berarti ada yang didorong pakai gituan.
Nah, padahal dia itu hanya bukti-bukti kejahatannya doang. Nah, kalau orang dari mulai dewasa sampai meninggal dunia, mungkin berapa lembar itunya. Nah, katanya digantungin. Gimana gantungin? Nah, sekarang manusia itu udah bisa bikin apa itu? Yang komputer tuh kecil. Namanya apa? Flash disk. Masukin. Terus, nah, tinggal apa namanya istilahnya? Nah, apa namanya? Nah, ya. Keluar semua keluar. Jadi yang nggak usah berpikir, flash disk. Halaman berapa ini lah, tinggal gitu kan. Klik, nah tinggal klik. Nah, tinggal klik doang. Nah, itu. Oh, ada yang dihisapnya mudah, ada yang dihisapnya berat. Nah, itu semua Nabi udah kasih tahu. Tatayara suhuful amal tuh, beterbangan. Maksudnya beterbangan nanti akan diserahkan kepada kita masing-masing, kemudian dikalungin di leher. Ya, itu ada dalam suratul Isra. Ta'irahu fi unuqih, ya. Ada yang dikasih dari kanan, ada yang dari kiri tuh, al-aiman, ada yang sama'il. Nah, inilah ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi yang wajib kita yakini. Fa'amaman utiya kitabahu biyaminihi pasaufa yuhasabu hisaban yasiro wayan qolibu ila ahlihi masrura. Orang yang diserahin dari sebelah kanan ini alamat tanda hisabnya yasir. Oh, langsung setelah dihisab nanti ketemu tuh sama keluarganya yang lebih dahulu udah masuk surga. Ya. Nah, keluarganya udah masuk surga. Dia baru datang. Nah, ketemu dah tuh. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari belakang. Tadi ada dari kiri. Kemudian kalau dari kanan kan kanan gitu. Kalau yang ada kiri bisa ke kiri, bisa dari belakang. Nah, kenapa mau dihimpun antara kiri sama belakang? Artinya berikannya dari belakang, nerimanya pakai tangan kiri gitu. Gitu. Ya kan ada orang banyak. Tadi bilang belakang, tadi bilang kiri. Nerimanya dari belakang melalui tangan kiri. Nah, itu alamat ya. Pasau payat uzuburo. Nah, belum dihisab aja dia udah apa itu ya. Udah menjerit-jerit dengan ucapan suburo. Nah, apa subur di bawah itu ada al-halak wal fasad. Celaka kami, nyesel gitu ya. Ya. Wa yasla sa'iro. Nah, akan dimasukkan ke dalam apa ya? Surga neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ada mizan tuh tadi ya. Mizan buat timbangan. Lahu kapatan walisan. Ya, timbangan itu ada dua apa itu? Ada dua ya. Kan timbang ada yang buat barang buat apa? Ada lisan, ada lidah. Yuzanu bihi amalul ibad, untuk ya dengan timbangan itu untuk menimbang amal hamba ya. Nah, ini kan menurut akal nggak bisa diakal. Emang amal itu benda. Kan biasanya yang bisa di berat ringan tuh benda-benda padat. Nah, kalau amal mau kira-kira apa? Bisa berat sama itu. Nah, itu kan akal. Kena Nabi yang bilang percaya udah. Tuh. Paman sakulat mawazinuhu. Siapa yang? Nah, ini namanya majaz mursal. Orang yang berat timbangan. Kalau timbangan sih mau berat mau ringan gak ada masalah. Bukan timbangan yang berat yang ringan apanya? Yang ditimbang. Nah, ini min itlaqil hal wa min itlaqil mahal wa iradatil hal. Mengucapkan tempat tapi yang dimaksud apa ya? Yang menempati. Kalau tempat itu timbangannya, yang menempati apa? Amal. Nah, itu namanya majaz. Tajri min tahtihal anhar. Di surga akan mengalir sungai-sungai. Emang sungai mengalir? Air, bukan air ya. Ya isinya. Ya, karena kan di surga itu ada 4 isi. Ada air, ada susu, ada madu, ada apa? Nah, jadi yang mengalir itu bukan sungainya.
yang disebut tempat, tapi yang dimaksud yang menempati. Nah, ini sama juga nih. Siapa orang yang berat, bukan berat timbangannya, berat ya. Nah, amal baiknya ya. Amal baiknya yang ditimbang itu beratan. Faulaika humul. Sebaliknya waman khofat mawazinu. Siapa yang ringan timbangan, bukan ringan timbangannya, ringan amal solehnya, dosanya banyakan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Nah, itu kan sesuatu yang gaib. Ada lagi wali nabiyina Muhammadun SAW khaudun. Allah berikan kepada Nabi Muhammad telaga fil kiamah, di hari kiamat. Nah, di mana letaknya sesudah kita dihisab? Setelah dihisab kan masing-masing, ayo jalan. Ada yang ke kanan, ada ke kiri. Nah, sebelum masuk surga ada telaga. Tuh, ada telaga. Namanya Al-Kautsar. Tuh, kaut nih. Nah, ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla, rasanya lebih apa? Lebih manis dari madu. Abarikuhu adanu nujumi sama. Gelasnya disediain ya, sebilangan bintang-bintang yang di langit. Kalau bintang di langit itu nggak bisa kita hitung, triliunan. Man syariba minhu. Nah, syurbatan, siapa yang dapat minum, diizinin minum dari telaga itu ya, lam yazma ba'daha abadan, dia nggak akan lagi merasakan apa? Haus selamanya. Nah, ini khusus bagi orang mukmin sebelum masuk surga. Nah, kalau orang kafir masuk neraka masa disediain. Nah, jadi habis dihisab khusus untuk orang mukmin sebelum masuk surga dipersilakan apa? Minum. Nah, saya ketika nerangin ini nih, ya, gitu. Walaupun orang nggak nanya, saya nanya sendiri, kan gitu kan, ulama-ulama dulu begitu. Jadi ya dia nggak menunggu orang nanya, gitu. Makanya ada ibarat baca kitab, fa'in kila. Jika ada orang bertanya, jadi bukan nungguin orang nanya baru jawab. Ya, jadi orang dulu itu mengantisipasi sesuatu yang mungkin ditanya, ini jawabannya. Jadi gitu, mengantisipasi. Saya bikin pertanyaan, ya, walaupun nggak ada yang dalam masalah siapa yang diizinin minum, dia nggak akan merasakan apa. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana tuh? Yang pantas ditanya. Kan di dalam surga disediakan minuman. Nah, kalau orang sebelum masuk surga dapat minum, berarti kan dikatakan nggak haus. Faedahnya apa dikasih minuman di surga? Tuh, kan harusnya tanya tuh. Kenapa kok ente nggak nanya? Nah, saya ulangi, kan nanti di dalam surga itu aja sungainya ada berapa tuh? Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai apa lagi? Omar, ada lagi tasnim, ya. Apa tuh? Ainan yasrobu yang muqarrabun. Nah, kalau semua disediain minuman, orang yang masuk surga habis minum udah nggak merasakan apa? Nah, pertanyaannya, faedahnya apa? Hah? Gitu. Nah, kalau ada tanyaan seperti itu, jawabannya gimana kira-kira? Jadi orang di surga dikasih minuman bukan karena haus. Orang dikasih surga bukan karena apa? Haus. Karena di surga itu nggak ada kesusahan. Kalau orang haus, berarti kan susah. Nah, orang di surga nggak ada kesusahan. Jadi dikasih minum bukan karena apa? Kalau udah begitu nanya lagi dia. Nah, kalau orang dikasih minum bukan karena haus, karenanya apa jadinya? Bukan nanya lagi. Ya kan? Kalau orang dikasih minuman bukan karena apa? Haus, kenapa? Kenapa jadi? Karena ingin bersenang-senang. Karena ingin bertanya lagi. Ini rewel dia. Nanya lagi. Mana contohnya orang dikasih minuman bersenang-senang bukan karena, ada nggak contohnya?
Saya contohin, ada orang kaya. Dia tahu nggak ente orang kaya? Orang kaya orang yang duitnya banyak. Di rumahnya apa? Di kulkas rumahnya minuman apa aja ada. Orang kaya di rumahnya minuman apa saja apa? Ada. Nih orang kaya ceritanya pergi ke restoran. Ke restoran ingin minum. Ada namanya kopi kenanga. Ada kopi apa? Padahal di rumahnya juga ada. Nah, kenapa tuh orang kaya pergi ke restoran? Padahal di rumahnya apa? Ingin apa tuh? Nah, ini contoh orang minum bukan kenapa? Haus, tapi kenapa? Ingin bersenang-senang, ingin menghirup udara. Makanya kalau orang kaya dikasih minuman di restoran, ya kan? Oh, itu minumnya seceret. Udah. Beda kalau ente. Kalau ente minuman habisin, udah nggak habis bawa pulang. Orang kaya minum dikit banget gitu, udah kasih tip dah. Nah itu berarti minum kenapa? Nah kalau itu minum, demikian juga makan. Kan di surga dikasih makan. Apakah orang surga itu lapar? Di surga nggak ada kesusahan. Ya, kenapa dikasih makan? Bersenang, senang. Sama seperti tadi itu tuh. Orang kaya di rumahnya makanan apa aja ada. Karena dibosen di rumahnya. Ingin menghirup udara segar. Masya Allah. Nah itulah tadi jawabannya. Kenapa kok nggak merasa apa? Nggak haus dikasih apa? Udah. Ya lanjut. Ada lagi yang dikasih tahu oleh Nabi, sirat. Ya. Nah sirat ini sesudah dihisab tadi. Habis dihisab sebelumnya dikasih telaga. Telaga itu sesudah selesai nyebrang. Habis ninggalin padang mahsyar melewati jembatan. Nah, hakun bener adanya. Tuh. Apa ini? Ya, tajuzuhul abror. Nah, orang-orang abror akan dapat melewatinya dengan selamat. Nah, tuh. Orang abror, ya. Nah, orang abror orang baik-baik, beriman, beramal soleh. Wa yazillu anhul pujar. Nah, lawannya abror apa? Pujar. Pujar itu zamannya fajir. Sedangkan orang yang di dunia pujar dia akan terpleset. Pleset ya. Wa yasfa'u nabiyuna. Nah, fi man dakhalan nar. Ada lagi yang dikasih tahu oleh Nabi. Ada umat Nabi Muhammad yang dosanya belum diampunin, harus masuk ke neraka. Nah itu nanti Nabi Muhammad nyapaatin supaya diringanin apanya. Nah ini yang dikatakan syafa'ah khusus ya. Kalau yang tadi kan syafa'ah umum itu yang semua. Ada syafaat yang khusus. Ketika kita nanti melewati jembatan ditemenin sama Nabi yang memang mesti harus terpleset, Nabi minta sama Allah supaya diringankan. Nah itu syafa'ah khusus. Biman dakhalan min ummati itu min umat khusus umatnya min ahlil kabair yang di dunia melakukan dosa-dosa besar. Payukhrojuna, jangan payah rujuna bacanya, dikeluarkan. Nah ya, dengan sebab syafaat Nabi. Ba'da mahtaroku, setelah geseng, tahu geseng? Setelah terbakar, kan habis terbakar nanti kulitnya bikin lagi sama Allah. Soru pahman, wah apa? Humaman. Apa itu adanya di sini? Ada tuh. Sudah mereka itu jadi areng, sudah jadi sudan hitam. Tuh ya. Nah tadi semua masuk surga nanti suruh mandi dulu, ya supaya hitamnya apa? Hilang. Ya. Fayad hulunal jannata bisyafaatihi juga nih. Nah kemudian apakah khusus Nabi Muhammad? Nah nabi-nabi pun Allah izinin berikan syafaat untuk para umatnya. Wal malaikatu syafaat, demikian juga nanti malaikat bisa memberikan syafaat dengan izin Allah.
Nah ini dalilnya. Wala yasma'una illa limanir tada. Wa hum min khasyatihi musbiqun malaikat. Nah itu bagi yang beriman, yang dapat syafaat. Tapi wala tanpaul kafiru syafaat syafi'in. Kalau orang kafir, wah udah nggak ada. Ya. Wal jannah dengan ahlus sunnah wal jamaah lagi nih yang disampaikan oleh Nabi yang wajib kita benarkan. Al jannatu wan naru makhluqotani. Surga neraka itu makhluk ciptaan Allah. La yabtian, tidak akan habis. Ya. Artinya Allah kekalkan. Di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru khalidina fihi abada, khalidina fihi abada. Ya. Jadi surga kekal, neraka kekal. Yang masuk pun kekal. Bukan kekalnya sendiri, tetapi dikekalkan oleh baik. Fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqobun li a'daihi. Adapun surga itu tempat ya, tinggalnya hamba-hamba Allah yang beriman, itu aulia, bukannya wali-wali doang. Nah, kalau yang masuk surga wali-wali. Maksudnya yang beriman. Sedangkan neraka itu adalah tempat siksaan buat musuh-musuhnya Allah. Ahlul jannah fiha mukhalladun. Penduduk surga dikekalkan. Demikian juga penduduk neraka. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. La yupattaru anhum. Ya. Tidak diringankan. Ya. Jadi siksaan nggak akan diringankan kepada mereka orang kafir. Tuh, kalau orang mukmin masih bisa diringanin karena ada syafaat. Orang kafir tidak diringankan. Wahum fihi mublisun. Mereka itu semuanya putus asa. Ya. Ada putus asa, udah nggak ada harapan untuk dapat dikeluarkan. Nah, nanti kalau sudah selesai dihisab, semua udah penduduk surga, udah penduduk neraka sudah diisi semua, maka yuk tabil maut, kata Nabi dalam hadis sahih nih. Nanti mati itu didatengin ya, antara surga neraka fi surati ya kabesin, seperti mati itu seperti kambing kibas. Masa ya mati seperti kan kambing, kematian itu abstrak, ada konkret apa? Ada abstrak. Nah, kok mati seperti kambing kipas? Ya, amlah yang apa itu? Yang warnanya kan Nabi waktu ngorban itu kambing kibasnya yang amlah, yang cantik, yang indah, ada warna hitam, ada warna putih. Maka nanti mati itu disembelih tuh. Fayuz bahu di mana? Antara surga sama kalau udah tetap penduduk surga sini, penduduk neraka udah nggak ada yang bisa ya. Yang orang-orang mukmin yang memang udah disiksa, udah diampunin, sudah barulah nanti mati itu ditampakkan oleh Allah bagaikan kambing apa? Kibas, disembelih. Nah, maksud disembelih udah nggak ada yang lagi mati lagi. Jadi penduduk surga kekal di dalam surga, penduduk neraka kekal dalam neraka. Tadi kena mati itu udah diapain tuh? Disembelih. Nah, baik. Sumakol. Nah, kemudian barulah Allah berfirman, ya ahlal jannah khulud wala mauta. Wa ya ahlan nar khuludun ya. Nah, wahai penduduk surga, kekallah kamu enggak mati-mati. Wahai penduduk neraka, kekallah kamu tidak ada kematian. Nah, itu semuanya yang disampaikan oleh Nabi sebagai kita ahlus sunnah wajib percaya. Paslun. Ada lagi. Wa Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad adalah utusan Allah. Khatamun nabiyyin, khatib. Penutup para nabi, wasayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Nah, ini wajib diimanin. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati. Tidak sah iman seseorang sehingga
beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja tanpa disertai dengan apa? Nah, belum ya. Ya, makanya syahadatain wa yashhadu bi nubuwatihi wala ya yuqda bainan nasi bi yaumil qiyamah illa bi syafaati ya. Tuh. Nanti di hari kiamat tidaklah Allah putusin di hari kiamat kecuali dengan syafaat Nabi. La tadkhulul jannah ummatun illa ba'da dukhuli ummati. Dan tidaklah masuk surga umat lain ya, kecuali sesudah umat Nabi ya. Jadi kita paling dulu, padahal datangnya apa? Masya Allah, ini keistimewaan. Umat lain belum masuk surga, kita dulu ya. Karena kuncinya ada di mana tuh? Nah, ya. Wala tadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati. Sahibu liwa'il hamdi, Nabi Muhammad nanti yang punya bendera. Namanya bendera bukan sang saka merah putih. Namanya liwa'ul hamdi. Wal maqamul mahmud. Tuh tadi tuh Nabi dipersilakan duduk di mana tuh tadi? Kursi belakangan. Wal haud al maurud, tadi itu ada telaga. Wa huwa imamun nabiyyin. Nah, ini keistimewaan Nabi nih. Dia adalah imamnya para nabi. Wa khatibuhum. Ya. Itu tadi Nabi Muhammad yang mintain syafaat sama Allah. Sahibu syafaatim ummatuhu khairul umam. Nabi Muhammad yang menyafaati semua umat tadi itu udah ya. Apa nih? Khairul umam ummatuhu gitu. Jadi koma itu ummatuhu mubtada. Khairul umam, umat Nabi Muhammad sebaik-baik apa? Oh, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya. Sahabatnya Nabi sebaik-baik sahabat para nabi-nabi yang lain. Wa afdalu ummatihi, paling afdal umatnya siapa itu? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar, makanya beliau terpilih menjadi khalifah sesudah Rasulullah wafat, tidak terpilih yang lain. Ini atas ya, atas apa nih yang dipilih Abu Bakar, karena Nabi waktu sakit Abu Bakar yang disuruh ganti jadi imam. Waktu Nabi hijrah yang semua sahabat pada ingin kalau dia yang ditunjuk nyertain, yang menyertain siapa? Abu Bakar di Gua Hira. Wah, ini berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Abu Bakar menjadi sahabat Nabi yang nomor 1. Kemudian setelah itu baru siapa? Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Al-Faruq. Oh, karena dia galak ya, julukin Faruq ya. Ya, Farik bainal haq wal batil. Utsman dijuluki Nurain. Karena dua cahaya, karena bininya turun ranjang atau naik ranjang. Masa orang kawin naik turun ranjang? Dua-duanya apa? Naik ranjang. Adiknya naik, dia naik masih turun ranjang. Dua-duanya anak Nabi. Namanya Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Summa Ali Al-Murtada. Nah, inilah urutannya. Nah, kenapa Ahlussunnah menyebut seperti? Karena berbeda dengan akidah Syiah. Kalau Syiah mengatakan paling afdal Ali. Oh, nah kalau Ahlussunnah bukan Ali, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Nah, itu beda dengan Syiah. Ya, kalau Syiah bukan Ahlussunnah. Dari mana taunya? 5 rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol. Nah ini maksudnya yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman itu riwayat Abdullah bin Umar. Qala kunna naqulu. Ya, kata Abdullah bin Umar, kita semua mengatakan begitu. Urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tuh. Wan Nabi hayyun, waktu itu Nabi masih hidup. Abu Bakar kan bilang summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Itu Nabi masih hidup. Nabi dengar tuh kata-kata kami, tapi layun kiruhu. Nabi diam aja. Oh, nah ini namanya hadis takriri. Nah, kalau seandainya urutannya nggak benar, pasti Nabi apa ya? Nabi kemarin nomor, bukan begitu urutannya, Ali dulu. Nah, ini. Tapi Nabi diam aja. Sahih riwayat an Ali radhiyallahu anhu annahu qala,
Ali sendiri mengatakan apa? Khairu hadhil ummah ba'dana. Itu Ali sendiri mengatakan apa? Sebaik-baik umat sudah nabinya Abu Bakar sama Umar. Ya. Walau itu sama itu salisa, kalau aku ingin niscaya aku sebut yang ketiga yaitu Utsman. Tapi Ali diem aja, Abu Bakar sama Umar gitu ya. Warawa Abu Darda anin Nabi anahu qol ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'dan nabiyina wal mursalin ala afdal min Abi Bakar. Ada dari Nabi ya, selama tidaklah terbit matahari ya, dan tidaklah tenggelam matahari sesudah nabi-nabi dan rasul-rasul yang lebih afdal dari siapa? Itu Nabi sendiri yang bilang. Wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'dan nabi. Dialah yang paling pantas menggantiin Nabi. Abu Bakar tuh. Li fadlihi, kena keutamaannya. Wa sabiqatihi, kena dia orang yang malu, orang dewasa yang pertama masuk Islam. Abu Bakar. Oleh karena itu Nabi takdiminahu fi shalah. Nabi waktu sudah tidak lagi kuat berdiri, disuruh jadi imam gantiin siapa itu? Abu Bakar. Ijma'u sahabat ala takdimihi wa mubaya'ati. Semua sahabat mendahulukan Abu Bakar dan membaiat ya. Walam yakunillah liyajma'hum ala dhalalah. Sedangkan kalau sahabat ijma' nggak mungkin ijma'nya atas kesesatan. Karena Nabi bilang la tajtami'u ummati ala dhalalah. Cuma mimba'dihi Umaru. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, yang keduanya Umar ya. Li fadlihi ya. Nah, karena keutamaannya Umar. Dan ahida Abu Bakar ilaihi, dan Abu Bakar wasiat. Nah, Abu Bakar sebelum meninggal dunia wasiat, nanti yang gantiin saya apa? Umar. Kenapa wasiat seperti itu? Karena negara membutuhkan orang seperti Umar. Ya, karena waktu zaman Abu Bakar banyak sekali kerusuhan-kerusuhan, membutuhkan seorang pemimpin yang apa itu? Yang keras. Ada orang nggak mau bayar zakat, ada orang ingin memisahkan diri dari negara Islam. Nah, ini perlu. Makanya kata Abu Bakar, setelah saya siapa nih? Setelah itu baru Utsman. Kenapa Utsman dipilih? Karena ketika Umar masih hidup, dia wasiat 6. Kalau saya meninggal, kata Umar, pilih 6 di antara sahabat Nabi, di antaranya Utsman. Jadi ini kalau Abu Bakar ya wasiatnya hanya Umar, kalau Umar suruh berapa ya? Pilih 6. Ya, akhirnya terpilih siapa itu? Utsman. Li takdimi ahli syura summa Ali, terakhir. Kenapa? Li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Haula'il khulafa rasyidun al-mahdiyun. Nah, yang Nabi katakan alaikum apa itu? Bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Nah, ini Nabi yang bilang. Ya, setelah ya aku meninggal kan, Nabi waktu Nabi ngomong bersabda kan Nabi masih hidup. Nanti setelah aku meninggal dunia ikuti ajaranku dan ajaran sunnah, itu maksud ajaran, ikuti ajaranku dan ajaran semua penggantiku sesudah aku wafat. Nah, maksudnya itu tadi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, udhu alaiha, gigit ya dengan geraham. Kalau gigit dengan geraham supaya jangan apa itu? Terlepas. Ada lagi sabda Nabi. Kata Nabi, al khilafatu ba'di salasuna sana. Khilafah sesudah aku 30. Oleh jumlahin sejak Abu Bakar jadi khalifah sampai kematian Sayyidina Ali persis 30. Nah berarti ini namanya khulafah rasyidin. Pakana akhiruha khilafatu Ali. Baik. Wa nashhadu. Nah, kemudian dikit lagi. Wa nashhadu. Nah, di antara yang wajib kita imanin juga karena Nabi yang sabdain, ada 10 sahabat yang masih hidup udah dikasih tahu kabar gembira masuk apa? Surga. Luar biasa nih. Kama syahidalahumun Nabi. Faqala, kata Nabi, Abu Bakar, hitung. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah. Koma-koma nih ya.
Habis fil jannah koma wa Utsman fil jannah. Berapa itu tuh? 3. Wa Ali fil jannah. Berapa itu? Koma. Tolha bin Ubaidillah. Berapa itu? 5. Koma. Wa Zubair bin Awam. Oh. Zubair bin Awam siapa itu? Zubair bin istrinya Asma. Suaminya siapa? Asma binti Abi Bakar. Jadi Zubair bin Awam ini suaminya Asma. Asma itu empoknya Aisyah. Nah, ya. Itu namanya Zubair bin Awam. Berapa itu tuh? Nah, kan Anda suruh hitungin teh. Kalau Anda kan sambil itu susah ngitungnya. Berapa itu? 6. Sa'ad. Sa'id. 8. Abdurrahman. 9. Nah, terakhir siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Oh. Siapa yang bilang nih? Nabi. Wa kullu man syahida lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu. Apa yang Nabi katakan kita percaya. Ya, apalagi sesudahnya itu yang Nabi katakan. Orang yang masih hidup dia udah dikasih tahu masuk surga. Hasan Husain. Ya. Nah, Hasan Husain kata Nabi Sayyidah Syababil Ahlil Jannah. Ya. Nah, apa itu Sayyidah? Hasan Husain cucuku adalah apa ini? Menteri pemuda. Ya. Penghulunya pemudanya penduduk surga. Nah, jadi ada pemuda-pemuda di surga. Pimpinannya siapa itu? Hasan Husain. Qauluhu li Sabit bin Qais. Ada lagi sabda Nabi kepada Sabit bin Qais. Innahu min ahli jannah. Tuh, ini walaupun di luar 10. Tapi Nabi bilang kepada Sabit bin Qais, inte ahlul jannah. Ya. Baik. Nah, sampai di sini. Dikit lagi ya, tanggung nih supaya capai target. Ya. Kan besok terakhir. Nah, langsung nih. Ini tadi ini halaman ini nih itu catatan kaki nih sebetulnya. Catatan kaki tentang hadis alaikum bisunnati itu panjang tuh. Yang di bawah garis ya, halaman 37 itu juga di bawah garis. Di bawah garis tuh Hamis. Nah, dari tadi halaman 236 kelanjutannya ini nih. Tadi kan qauluhu li Sabit bin Qais innahu min ahlil. Nah, keterusannya halaman 38. Nah, terakhir ini. Wala najzimu li ahadin min ahlil qiblah bijannah. Nah, selain yang Nabi saksiin nggak boleh kita bilang oh dia penduduk surga tuh. Tuh ya. Jadi yang kita bilang dia penduduk surga kalau yang dikatakan oleh siapa? Oh, wala najzibu dan kita tidak boleh memastikan li ahadin kepada seseorang min ahlil qiblah walaupun dia orang Islam. Ya, kita bilang dia masuk surga, dia masuk neraka. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu apa? Dilihatnya bukan sedang, tapi apa? Akhirnya kan banyak orang murtadin. Nah, jadi selain yang Nabi katakan nggak boleh kita bilang dia penduduk surga, dia penduduk. Nah, karena tidak boleh kita memastikan walaupun dia ahlul kiblat, walaupun orang mukmin kita bilang dia surga dia illa man jazama lahur rasul. Nah, ya, kecuali yang sudah dipastikan oleh siapa? Lakin narjulil muslimin lil muhsin. Namun kita mengharap orang yang muhsin wa nakhafu alal musi, ya. Wala nukapinu ahadan. Nah, di antara lagi enggak boleh kita mengapirin seorang. Nah, zaman sekarang kan banyak dengan mudah ngapirin orang. Kalau dia enggak seirama sama dia udah langsung dibilang apa tuh? Orang kafir, orang apa. Nah, nggak boleh dia. Tidak boleh kita mengapirin seorang min ahlil kiblah atau kaum muslimin bizambin dengan sebab dosa yang dilakukan. Ya. Wala nukhrijuhu anil Islam. Tidak boleh kita bilang dia murtad. Kalau memang ya belum jelas. Ya. Tuh, dengan amal kecuali dengan dia terus-terusan ngaku. Oh, saya sekarang sudah pindah agama. Nah, udah. Kalau hanya dengan perbuatan dosa, jangan kita bilang dia orang apa? Kafir. Ya. Wa naral hajj wal jihad madiyan ma'atati. Haji dan jihad harus terus berlanjut
haji sama jihad harus berlanjut walaupun katanya pemimpinnya apa? Ma'ata'ati kulli imamin, ya. Birron kana upajiron. Ya, jadi pemimpin kita baik fajir atau fasik tetap harus apa tuh? Ditaati. Ya. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan apa? Syariat Islam, ya. Salatul Jum'ah khalfahum jaiz. Ya, kan waktu zaman dulu yang namanya pemimpin dia yang sholat Jumat, imamnya fasik, boleh nggak kita ikutin? Boleh, ya. Tuh, ya. Qala Anas, kata Anas bin Malik, qala Nabi SAW, salasun min aslil iman, 3 dari dasar iman. 1, al-kaf aman qala la ilaha illallah. Arti al-kaf kita harus menghentikan peperangan, nggak boleh kita perangin kalau orang sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah, ya. Ada sahabat, ya, waktu perang ada orang kafir la ilaha illallah, ya. Akhirnya udah habis la ilaha illallah dibunuh juga, ya. Kata Nabi, kenapa orang udah mengucapkan la ilaha illallah dibunuh? Karena dia takut katanya. Saya megang pedang, karena dia takut akhirnya dia apa? Nah, kata Nabi, emang lu udah belek dadanya? Ya, jadi jangan kita suudzon, ya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kita bilang suudzon karena dia takut aja bilang la ilaha illallah. Loh, kalau orang udah la ilaha illallah jangan perangin. La nukafiruhu bizambin, jangan kita bilang dia kafir dengan sebab dia melakukan apa? Dosa. Wala nukhrijuhu aminal islami bi'amal, tidak boleh kita bilang dia keluar dari Islam dengan sebab maksiat. Wal jihadu, kan kalau jihad ini harus dipimpin oleh negara. Seandainya negaranya orang fasik mimpin jihad, boleh nggak kita ikutin? Boleh. Wal jihadu madin, jihad itu harus terus berlanjut. Mundu ba'atsani, sejak aku diutus oleh Allah, hatta yuqatil akhir ummatin dajjal, sampai nanti perang terakhir melawan siapa? Dajjal. Jadi tidak boleh perang itu berhenti gara-gara pimpinannya apa itu? Fasik. La yuqtiluhu, tidak boleh berhenti jihad. Jawrul jair, ya. Apa itu? Kefasikannya pemimpin. Wala adlu adil. Kemudian wal imanu bil aqdar, kemudian iman dengan takdir Allah, ya. Jadi saya ulangi kesimpulan, ada 3 dasar iman. 1 apa? Al-kafu aman qala la ilaha illallah. Yang keduanya apa? La nukafiruhu bizambin wala nukhrijuhu minal islami bi'amal. Nah, yang ketiganya apa? Wal jihadu madin mundu ba'asani hatta yuqatila akhir ummatin dajjalah, ya. La yuqtilu. Nah, itulah dasar-dasar iman. Nah, kemudian wa minas sunnati, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian esok hari, pengajian yang terakhir. Oleh karena itu, ya, bagi yang ingin nanti, kan biasa pengajian terakhir bukunya diapain nih? Nah, dikumpulin, ya. Kumpulin bukunya, kemudian diberi nama. Nanti saya kasih tanda tangan, berarti udah dihitamin, ya. Baik, bukunya diberi nama, kemudian nanti kumpulin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan pertemuan taklim Ramadan kita yang ke-7 dengan lancar. Sebelum kita bersama membaca zikir tauhid, ada beberapa maklumat yang kami akan sampaikan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, besok sesuai disampaikan Tuan Guru, insya Allah adalah pertemuan kita yang terakhir di Ramadan tahun ini, di pertemuan ke-8. Kita mulai insya Allah di pagi, sama jamnya di jam 7 pagi. Dan untuk jamaah yang hari ini sudah membawa kitabnya, silahkan diberi nama yang jelas, yang mudah untuk dibaca.
Jadi nanti supaya dalam penulisan ijazahnya juga tidak salah, dan pada saat nanti mau mengambil kembali kitabnya, kami juga tidak kesulitan untuk membaca tulisannya. Jadi mohon ditulis dalam huruf cetak namanya dengan huruf yang besar mungkin. Kemudian yang kedua, karena di pertemuan besok adalah pertemuan kita yang terakhir di Ramadan tahun ini, sebagai bentuk mahabbah kita kepada Tuan Guru kita, rasa terima kasih kita yang saya rasa tidak cukup untuk disampaikan dalam bentuk apapun ya pada Tuan Guru. Kami mohon keikhlasan dari para jamaah sekalian untuk menyiapkan infak terbaik untuk diberikan langsung kepada Tuan Guru besok. Mohon disiapkan dan disampaikan kepada kerabat yang atau teman yang mungkin tidak hadir hari ini. Tidak apa-apa, kitabnya tetap dibawa saja besok. Mungkin yang hari ini hadir besok tidak, atau hari ini tidak hadir tapi besok baru hadir, insya Allah masih tetap bisa ya, untuk diberikan ijazah. Tapi mungkin nanti pengambilannya tidak besok atau gimana nanti, tergantung Tuan Guru nanti. Kemudian yang ketiga, kami mohon keikhlasan dari para jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah. Nanti insya Allah dipimpin oleh Tuan Guru untuk salah satu putri mu'alim yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Allah dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan koma. Kami mohon keikhlasan dari Tuan Guru untuk memimpin pembacaan Fatihah. Mohon kepada para jamaah juga ikhlas dan juga mendoakan beliau, yaitu Helmiyah binti Al-Mu'alim Syafi'i Hadani. Al-Fatihah biniyatil qabul wa biniyatil shifa. Fatihah. Terima kasih. Demikian maklumat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر برشد، والشيخ محمد بن أحمد بامشموس، وشيخنا المفلح المعلم محمد شافي حدامي بن محمد صالح رايدي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما والسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الأخطاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأب وآله وصحبه عدادة السهب والحمد لله في البدء والثناء. Biasa. Dinamain. Enggak itu. Oh, belum dipoto. Besok. Aduh.